Bagaimana pendapat Ustadz mengenai para habib-habib yang suka berkata kasar mengenai pemimpin? Ada saatnya kita berkata kasar, ada saatnya kita berkata lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya engkau berkata kasar, hatimu keras, tentulah umat ini akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada saatnya lembut. Ustaz Abdul Somad ada saatnya dia lembut, ada saatnya kasar. Seperti layang-layang, kadang-kadang ulur ke atas, kadang-kadang tarik perlahan. Jangan kau ulur saja nanti nyangkut, jangan kau tarik saja sampai dia tak terbang ke atas. Kepada maling kita mesti bicara kasar. Hei maling, nggak mungkin maling, pencuri nggak boleh. Ada saatnya kita kasar. Amar ma'ruf nahi munkar mesti keras. Man ra'a minkum munkaran, kalau kau melihat kemungkaran, falyughayyir bi yadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau kau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati', fa biqalbi, dengan hati. Hati artinya kau jangan ikut, tapi jangan lupa wadzalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Jangan sampai imanmu lemah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap saya terhadap teman kantor saya yang satu bagian juga yang suka bercerita kotor, terkadang memanggil saya dengan tambahan kata umpatan. Haruskah saya jauhi padahal itu teman satu bagian? Iya, tentu saja, jauhi ya. Dijauhi saja, dihindari dan sampaikan sama dia. Jadi teman-teman sekalian jangan suka buat PR ya, jangan tunda-tunda peringatan itu. Ada yang kita tidak suka, maaf ya, saya nggak suka dengan perilaku ini. Ya, sampaikan, ini dilarang dalam agama. Kalau kamu terus lakukan, saya tidak berteman. Tidak apa-apa, sampaikan. Kenapa harus malu? Ini bukan malu pada tempatnya. Malu itu teman-teman, malu kalau bermaksiat kepada Allah, malu mencuri barangnya orang lain, malu mencoreng kehormatan orang lain, itu malu pada tempatnya. Kalau hak kita sedang masalah, terus kita malu menyampaikan, malu menasihatin, ini salah. Jelaskan teman-teman, orang mukmin semua jelas, transparan. Saya suka atau saya tidak suka, clear. Gitu. Jadi selesai. Saya kalau sampai saya nggak suka ini, langsung to the point. Dia sudah tahu apa yang saya tidak suka, saya sudah bicarakan. Jadi tidak jadi PR, nggak usah saya tunggu 3 hari saya harus bilang apa ya, enggak. Maaf ya, ini saya nggak suka dan ini dalam agama tidak boleh. Harusnya seperti ini. Selesai, nggak jadi PR. Tidur enak, tenang. Insya Allah Allah juga kasih hidayah, dia bisa berubah. Sama teman kantor atau siapa saja, teman-teman yang ajak kita ke tempat yang haram. Maaf ya, saya sudah ikut pengajian, setahu saya itu haram loh, nggak boleh. Selesai, clear pada saat itu kan. Udah kamu alim ya nggak apa-apa lah, apa saja yang kamu mau bilang, yang penting saya sudah tahu ini nggak boleh. Saya nggak mau, maaf ya, jadi saya nggak usah diajak lagi. Selesai kan? Jadi nggak jadi PR, harusnya seperti itu. Tolong ingat betul, karena ini bisa menular penyakitnya. Bukan hanya bagi orang tua, tapi bisa ke anak dan seterusnya. Mulut itu sangat berbahaya. Ya. Bukan hanya dari pembicaraan saja, apa yang keluar masuk dari mulut itu akan sangat menentukan organ-organ yang lainnya. Misal, maaf, mohon izin sebesar-besarnya, ada orang matanya bermasalah, telinganya mungkin masih bisa normal, atau sebaliknya. Ya. Ada orang dengar azan belum mau ke masjid. Ya. Begitu selesai azannya, Allah perlihatkan mungkin lewat anaknya yang sudah siap-siap ke masjid, berpakaian, matanya masih bisa lihat. Ya. Nah, jadi ini bermasalah belum tentu mengganggu ke telinga. Tapi kalau di mulut bermasalah, ini bisa mengganggu ke telinga, ke mata, bahkan organ yang lainnya. Salah satu yang berbahaya adalah, mohon maaf, masuknya yang haram ke dalam mulut seseorang. Yang haram masuk. Kalau sudah yang haram masuk ke dalam mulutnya, beredar kemudian di perutnya, diedarkan oleh darah, menjadi daging, itu yang bermasalah. Bahkan kalau masuk ke telinga, jadi nanti jadi sumbatan. Ya, dalam bahasa Quran surah ke-6 itu ayat ke-25, wa fi adhanihim waqra. Ada orang-orang yang telinganya itu ada sumbatan. Ya, sumbat. Jadi nggak bisa dengar yang baik. Ya, mental. Jadi begitu masuk keluar lagi. Anda bayangkan ada orang saking disayangnya Allah, dibangunkan masjid dengan izin Allah di samping rumahnya. Suaranya langsung ke rumahnya. Gak usah pakai alarm. Masya Allah, saking sayangnya Allah. Subuhnya diingatkan sampai dengan isyanya. Tapi nggak bisa masuk. Gak bisa masuk. Jadi ada orang jaraknya 1 kilo, kedengaran azan. As-salatu khairum minan naum. Bangun dia, berangkat jalan kaki ke masjid. Ini orang samping masjid tertukar itu ke telinganya tuh. As-salatu khairum minan naum, gak bisa masuk. An-naumu khairum minas salat. Tidur lebih baik daripada salat. Jadi berubah tuh. Gak bisa. Kenapa? Di telinganya ada masalah. Wa fi adhanihim waqra. Di matanya ada masalah. Ya, gak bisa lihat sesuatu yang baik.
Ini hati-hati ya, hati-hati. Bahkan nanti Nabi menyebutkan di hadis Muslim nomor hadis 1015. Kalau Anda di Al-Arba'in bisa lihat nomor hadis yang ke-10 ya. Bahkan ada orang yang bermasalah di mulutnya sampai doanya kata Nabi sulit untuk dijawab. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghdara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab ya rab. Ada seorang lelaki menempuh perjalanan panjang. Perjalanan panjang kalau ditujukan karena Allah mempercepat terkabulnya doa. Yamuddu yadayhi ila as-sama' lalu mengangkat tangannya ke langit begini. Fayaqulu ya rab lalu berdoa dengan memulai asmaul husna. Cukup sudah 3 hal ini mempercepat terkabulnya doa. Tapi kata Nabi, maaf, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Mustahil. Ya, saudara-saudariku seharusnya perjalanan jauh cepat mengabulkan doa. Mengangkat tangan kata Nabi lebih cepat dikabulkan dibanding yang diam. Ya. Memulai dengan al-asmaul husna bahkan perintah Quran di Al-Isra ayat 110 itu perintah Quran. Qul Allah awit ar-Rahman ayyammat tad'u falahul asmaul husna. Ya. Orang ini melakukan ketiganya tapi kata Nabi anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Kenapa? Maaf, mat'amu haramun. Makanannya haram. Hati-hati. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Makanya di ayat Bani Adam tadi yang kita bacakan di Al-Isra itu pembukanya wa razaqnahum minat thayyibat, supaya Anda doanya cepat dikabulkan, ya, segalanya cepat baik dalam kehidupan, matanya mulia, kemudian telinganya mulia, kakinya mulia, maka kata Allah saking mulianya kalian wa razaqnahum minat thayyibat, makanan-makanan yang dibutuhkan pun kami sediakan yang baik-baik saja. Cuma manusianya menghindar dari yang baik mencari yang haram. Jelas di sini?